Domba-dombanya yang berkumpul hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Gembala agung yang kita kasihi akan berbicara kepada setiap hati. Siapkan hatimu, kita buka sama-sama di kitab Mazmur pasal yang ke-23. Kitab Mazmur pasal yang ke-23. Sepanjang ayat-ayat ini adalah ayat-ayat favorit. Dan pasti banyak orang yang juga sudah menghafal. Tuhan adalah gembala yang baik. Bahkan ada lagunya. Berbagai macam versi ya lagu-lagunya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan hari ini kita akan selami. Kita akan masuk lebih dalam lagi ayat per ayat, kata per kata. Agar ini menjadi rema yang menyertai hidup kita. Menyertai perjalanan kita bersama dengan Kristus. Kita mulai sama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sudah sering saya membacakan Mazmur 23 ini. Menyanyikannya, menghafalkannya, mengulang-ulanginya. Tapi waktu tadi saya membaca Mazmur 23 ini. Saya merasakan kebaikan Tuhan sebagai gembala yang baik. Begitu melimpahnya di dalam jiwa saya, di dalam roh saya. Saya menyembah Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Begitu juga Anda semua saudara. Tuhan adalah gembalamu, gembalaku. Tuhan adalah gembala yang baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan. Boleh taruh tangan sebentar di hati. Boleh kita mengambil momen sebentar, taruh tanganmu di hati. Katakan Tuhan, Engkau adalah gembalaku yang baik. Katakan Tuhan, Engkau adalah gembalaku yang baik. Yes, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kita lihat sama-sama. Tuhan adalah gembala yang baik. Apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Terlalu banyak kebaikan dan kesetiaannya. Tapi sesuai dengan Mazmur 23, kita akan pelajari sama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itulah ayat yang pertama ditulis oleh Daud. Daud dengan latar belakang yang dulunya juga adalah seorang gembala. Anak bungsu yang ditugaskan oleh orang tuanya untuk menjaga domba-domba rumahnya. Dia menggembalakan domba-dombanya di padang rumput. Sementara kakak-kakaknya menjadi prajurit pergi berperang. Dan sewaktu Daud menulis ini, pasti Daud ngerti gembala itu seperti apa. Daud pernah menjadi gembala dan Daud tahu karakter gembala ini sebagai manusia seperti apa. Apalagi kalau gembalanya adalah Tuhan, pasti jauh berkali-kali lipat lebih baik daripada gembala manusia. Nah, gembala manusia yang menggembalakan ternak domba-dombanya, apa yang dilakukan? Gembala, seorang gembala yang menjaga ternak dombanya, memikirkan kebutuhan domba-dombanya. Dan juga menjaga domba-dombanya dari serangan binatang buas. Jadi gembala ini akan mempertaruhkan hidupnya untuk keselamatan domba-dombanya seperti yang dilakukan oleh Daud. Apa yang Daud lakukan? Bahkan di firman Tuhan dicatatkan, Daud membunuh singa yang mau menyerang dombanya. Daud mempertaruhkan nyawanya dan dia mengalahkan singa di padang rumput yang mau menyerang dombanya. Seorang gembala memastikan ternak dombanya aman, terlindungi dengan baik, selamat, dan juga memperhatikan kebutuhan makanan domba-dombanya. Karena domba ini punya sifat yang bergantung sekali dengan tuntunan gembala, itu sifat domba. Domba asli, saya bukan lagi bilang domba manusia atau jemaat ya. Tapi let's understand dalam konteks benar-benar literally gembala seperti apa dan domba sebagai ternak itu seperti apa. You know, sheep is very foolish. They depend on their shepherd a lot.
Mereka dituntun, mereka akan ikut aja. Dan mereka akan melihat gembalanya bawa kemana, mereka akan bergelombol sama-sama jalan. Mereka tuh gak punya kemauan gitu loh. Nah itu sifat domba, gak punya kemauan, pasrah gitu ya. Berserah penuh kepada gembalanya. Nah setelah Anda mengerti manusia dalam konteks manusia yang adalah gembala dan domba sebagai ternak, apalagi kalau ini dibawa dalam konteks kerajaan Allah. Apalagi ini dibawa dalam konteks Tuhan Yesus, juru selamat kita yang menjadi gembala kita. Anda bisa bayangkan kalau gembala manusia aja mempertaruhkan nyawanya melindungi ternak-ternaknya dan memastikan kebutuhan ternaknya. Apalagi Tuhan Yesus, Allah kita yang adalah pencipta setiap manusia. Dan kita yang percaya kepadanya adalah domba-dombanya. Bisakah Anda bayangkan Gembala agung kita Tuhan Yesus bagaimana akan menjaga kita, bagaimana akan melindungi, bagaimana akan menyediakan yang terbaik bagi kita yang adalah domba-dombanya. Dan Daud mengilustrasikan Mazmur 23 dengan latar belakang dia mengerti sebagai seorang gembala itu seperti apa, domba itu seperti apa. First concern seorang gembala adalah kebutuhan dombanya. Dan Daud sendiri menuliskan, Tuhan adalah gembala. Saudara, perhatikan. Di sana ditulis, my shepherd. Not God is the shepherd, but God is my shepherd. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. My. Begitu personal. Bisakah Anda juga dan saya mau belajar mengatakan Tuhan adalah gembalaku, begitu personal. Juru selamat pribadiku, raja yang bertahta atas hidupku. Tanpa kita sadari dalam praktek hubungan kita dengan Tuhan. Kita melihat Tuhan itu adalah Tuhan Yesus adalah gembala orang Kristen. Tuhan Yesus adalah gembala gereja. Tuhan adalah Kita tidak mengaplikasikannya gembalaku. Kita tidak menjadikannya personal. Kita melihat, wah orang lain mendapat mujizat. Orang lain bersaksi. Orang lain mengalami jawaban doa. Kita sering lupa, kita juga akan mengalaminya. Karena dia adalah juru selamat dunia, tapi dia datang, saudara, Yesus datang untuk diriku dan dirimu pribadi, lepas pribadi. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan Yesus lupakan dan luputkan. Bahkan Tuhan Yesus akan cari satu domba yang hilang itu. Demi untuk menyelamatkan satu domba yang hilang itu, Tuhan Yesus meninggalkan kawanan domba yang 99 untuk satu domba yang hilang. Jadi saudara, Anda berharga. Di kamar sewaktu Anda sendirian harus mengasingkan diri. Sewaktu Anda jauh dari keluarga. Sewaktu Anda tidak bersama dengan orang-orang lain. Saudara, Tuhan adalah gembalamu. Katakan Tuhan adalah gembalaku. Aplikasikanlah kebaikan perlindungan Tuhan di dalam hidupmu secara pribadi. Belajarlah untuk melihat bahwa Tuhan bukan Tuhan orang Kristen, Tuhannya rame-rame, Tuhan yang bertata atas ibadah, tapi Tuhan mengasihimu begitu detail secara pribadi, secara personal, di kamar sewaktu kamu sendirian, di tempat di mana tidak ada orang dan kamu jauh dari keluarga. Saudara, hari ini Tuhan mau katakan, Dia adalah gembalamu yang baik. Dia adalah gembala kita secara pribadi. God is my shepherd, I shall not want. Takkan kekurangan aku.
takkan kekurangan aku. I lack nothing, I shall not want. Statement ini menunjukkan sebuah keputusan dan juga sebuah deklarasi. Takkan kekurangan aku. Sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa Tuhan mencukupkan hidupku. Tuhan tahu apa yang kuperlu. Tuhan memberikan kebutuhanku. Sebuah deklarasi. Dan juga takkan kekurangan aku adalah sebuah keputusan. So it's a decision and it's a declaration. Sebuah keputusan yang mengatakan aku tidak akan menginginkan lebih daripada apa yang Tuhan gembala baikku sediakan bagiku. Wow. Daud, a man after God's heart. Seorang yang berkenan di hati Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Dia menuliskan perikop yang begitu erat dengan hati Tuhan. Dan pastinya, waktu kita mengerti perikop ini, akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Akan membawa kita erat, diam tenang bersama dengan Tuhan. Kita lihat Daud menulis takkan kekurangan aku ini. Mendeklarasi dan mengambil keputusan. Keputusan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Berikanlah kepadaku makananku hari ini secukupnya. Kita tahu Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala kita secara pribadi, my shepherd. Maka kalau kita tahu Tuhan adalah gembala yang baik, Anda tidak akan kekurangan apapun. Dan tenanglah, ketahuilah bahwa makananmu sehari demi sehari Tuhan cukupkan. Dan ambillah sebuah keputusan. Ambillah sebuah keputusan untuk mengatakan dengan imanmu, I shall not want. I shall not want. Aku tidak akan menginginkan lebih daripada yang Tuhan sediakan bagiku. Karena aku percaya makananku hari ini secukupnya. Tuhan tahu takaran dan dosis yang terbaik untuk hidupku. Karena Dia adalah gembala yang baik. Ayat yang kedua, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dan ayat yang kedua, masih kedua, yang membimbing aku ke air yang tenang. Garis bawah, berumput hijau, air yang tenang. Domba makan rumput, domba minum air, makan dan minum. Kita adalah jemaat, kita adalah dombanya Tuhan, kita adalah umatnya Tuhan. Kita perlu makan dan minum secara kerohanian kita. Sifat domba gak bisa cari padang rumput yang hijau untuk diri mereka sendiri. Tadi di awal saya sudah bilang, sifat dan karakternya domba harus dituntun. A very high dependent on their shepherd. Sangat bergantung. Mereka bergantung banget sama gembalanya. Sampai lupa tadi kata-katanya. Ketergantungan, nah itu dia. Ketergantungannya tuh tinggi banget sama gembalanya. Adalah sifat seorang domba untuk dituntun ke padang rumput yang hijau. Mereka gak bisa cari makanannya sendiri. Gembala yang baik membaringkan. Wow. Membaringkan di rumput yang hijau. Bukan cuman mengajaknya, tapi membaringkan di rumput yang hijau. Memberikan yang terbaik untuk makanan domba-dombanya. Setiap dari kita. Tuhan baringkan dengan makanan yang terbaik adalah firman Tuhan. Biarlah Anda bisa membaringkan diri. Membaringkan diri artinya beristirahat. Beristirahatlah. Rest in the word of God. Amin saudara. Beristirahatlah. Ambillah waktu di dalam kesibukan sehari-hari. Di dalam kekhawatiranmu, di dalam kegelisahanmu. Di dalam perhitungan-perhitunganmu, rencanamu. Untuk menjalani hari-harimu. Pastikan kita ambil waktu untuk membaringkan diri di padang rumput yang hijau. Di makanan yang sudah Tuhan sediakan. Makanan yang sudah Tuhan sediakan ada di firman-Nya.
dan tidak susah dicari. Ya, ada, gampang diakses sekarang dimanapun. Alkitab kita seharusnya tidak di dalam laci saja. Seharusnya tidak cuma dibuka waktu ibadah aja. Tidak cuma dicari waktu butuh, dikuatkan. Tapi seharusnya Alkitab kita menjadi pembaringan kita, menjadi makanan kita. Masa bisa sih orang gak makan? Bisa sih sebenarnya. Manusia bisa gak makan 40 hari ya. Tapi bukankah manusia bukan hidup dari roti saja? Gak makan roti gak apa-apa. Tapi kalau tidak makan roti hidup ini, kalau tidak makan firman Tuhan, bagaimana kita akan hidup? Kita akan kering. Kita akan kehilangan damai sejahtera dan ketenangan dan petunjuk. Baringkan diri kita. Rest in the word of God. Di sela-sela semua kepanikan dunia ini. Prediksi dunia yang tidak pernah pasti. Ada sesuatu hal yang pasti. Ada satu hal yang pasti. Yang tidak pernah berubah. Yang satu titik pun tidak akan dihilangkan. Satu iota pun tidak akan dihilangkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yaitu firman Tuhan yang adalah iya dan amin. Gembala yang baik membaringkan dombanya di rumput yang hijau. Tuhan Yesus memberikan kita akses untuk kita bisa makan dengan kenyang melalui firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baca Alkitab, makan. Dan ini adalah rumput yang hijau untuk orang yang percaya. Dan Tuhan Yesus Gembala yang baik juga membimbing kita ke air yang tenang. Membimbing kepada air yang tenang. Dombanya makan dan dombanya dibimbing ke air yang tenang. Dombanya bisa pilih sih, mau makan atau mau minum enggak. Bible ada. Air ini juga melambangkan ada roh Tuhan yang mengairi hidup kita. Di sini Anda bisa lihat Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Aliran-aliran air hidup yang dimaksudkannya adalah roh yang dijanjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus di dalam hidup-hidup kita. Setelah kita membaca, membaringkan diri, membaca firman Tuhan, membaringkan diri di rumput yang hijau dan makan firman Tuhan. Adalah pilihan kita juga mau atau tidak berjalan dengan Roh Kudus. Mau atau tidak dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Di hari-hari kita melewati setiap musim hidup kita. Apakah kita mau dengan aliran-aliran air hidup itu terus memenuhi kita. Terus juga kita minum. Supaya kita tidak pernah haus lagi. Barang siapa yang minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Makanlah melalui firman Tuhan dan berjalanlah dengan roh yang dijanjikan itu supaya segar jiwamu. Itu yang dikatakan ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Gembala yang baik menyediakan makanan dan minuman. Tergantung sama dombanya, tergantung saya mau makan atau minum enggak. Sudah disediakan domba-domba jemaat Army of God. Tersedia bagimu makanan rohani dan minuman yang menyegarkan jiwamu. Keputusanmu mau makan atau minum enggak. Karena gembala yang baik akan membuat engkau puas dan tidak kekurangan apapun di dalam hadiratnya. Di dalam penjagaannya. Dia menuntun engkau di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia bimbing, dia baringkan, menuntun di jalan yang benar oleh karena namanya. Oleh karena satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Hanya satu nama yang bisa menyegarkan and restore our soul, and his name is Jesus. Hanya satu nama. Tuhan Yesus yang bisa menyegarkan dan restore,
memulihkan jiwa kita. Dari ayat 1 sampai 3 setelah kita baca, Mazmur 23 ini ada 3 bagian. Mazmur 23 ada 3 bagian. Ayat yang 1 sampai ke 3, Tuhan Gembala yang baik, bagian pertama adalah menyelamatkan jiwamu. Tuhan Gembala yang baik menyelamatkan jiwaku dan jiwamu. Itulah yang disampaikan oleh ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan kemudian ayat yang keempat mengatakan Tuhan adalah gembala baik yang menyertai hidupmu. Bagian yang pertama menyelamatkan jiwamu. Bagian yang kedua menyertai hidupmu. Saudara, saya percaya Roh Kudus sekarang sedang bekerja di dalam hidup masing-masing orang yang mendengarnya. Tuhan Yesus sedang membuka pengertian supernatural yang membuat kita bisa menangkap. Sungguh it's too good to be true untuk kita punya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yang bukan cuma menyelamatkan kita, tapi begitu setia menyertai hidup kita. Ayat yang keempat. Bagaimana sih penyertaan Tuhan itu? Tuhan begitu dekat dengan umatnya, menyelamatkan umatnya, ada bersama dengan umatnya sehari-hari di sepanjang hidup mereka. Dari anak kecil sampai anak muda, sampai udah punya keluarga, sampai sudah menjadi oma opa. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan Yesus menyertai hidup setiap orang. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bisa kita baca bersama-sama sekali lagi ayat ini? Kita baca bersama-sama ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daud berjalan melalui banyak lembah kekelaman. Dia diburu, dia mau dibunuh, dia dikhianati. Dia berdosa, bertobat, mengakuinya. Salah beberapa kali, menghadap Tuhan dengan hancur hati. Setiap orang yang mengikut Tuhan tidak dijanjikan, gak punya lembah kekelaman. Kita ikut Tuhan, gak problem free life ya. Problem tetap ada, karena kita hidup di dunia yang secara alami adalah penuh dengan dosa. Naturally dunia ini penuh dengan pemikiran, tindakan, dosa begitu natural selama ada di dunia ini. Jadi waktu ikut Tuhan, bukan Tuhan yang kasih problem. Bukan Tuhan yang mau mencobai kita, Tuhan gak pernah mencobai kita. Tapi problem-problem yang datang. Datangnya dari keinginan manusia, hati dan motivasi. That leads human from problem, from trials. Yang muncul dari desire mereka sendiri. Tuhan gak mencobai manusia. Nah, problem ada, struggle ada. Di dalam lembah kekelaman ini ada. Tapi kabar baiknya. Kita yang adalah domba-dombanya. Dengan gembala agung kita, gembala yang baik. Kita akan walk through the valley. Kita akan jalan melewati lembah kekelaman. Bukan jalan berdiam, tinggal dalam lembah kekelaman. Kita nggak akan stay in the valley, but we gonna walk through the valley. Semua itu pun akan berlalu. Katakan akan berlalu. Katakan lembahku akan berlalu. Sekali lagi katakan lembahku akan berlalu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Tuhan Yesus menyertaimu. Tuhan Yesus menyertaiku. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita semua. Gada dan tongkat sebagai lambang perlindungan dan pemberi petunjuk. Gada dan tongkat sebagai lambang protection and direction. Anda tidak akan tersesat hilang selama Anda bergandengan tangan dan jangan lepaskan tangan Tuhan Yesus. Lewati lembah kekelaman itu. Dan sering sekali untuk saya secara pribadi, I grow more in the valley than in the mountain, you know. Saya menemukan sewaktu berjalan lewati lembah kekelaman, nggak enak.
Tapi waktu saya menoleh ke belakang, setelah lewat dari lembah kekelaman itu, ya habis itu ada lagi lembah kekelaman, ada lagi lembah kekelaman. Tapi setiap kali selesai melewati satu lembah kekelaman, saya lihat ke belakang. Wow, bersama dengan Tuhan, saya menjadi orang yang lebih baik. Saya menjadi orang yang lebih mengenal Tuhan. Saya menjadi orang yang karakternya semakin diproses dan semakin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya bersyukur, itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai di dalam bahaya, di dalam lembahku, Dia tidak pernah melepaskan aku. Dan saya percaya saudara, terhadap setiap orang percaya umatnya, terhadap dirimu dan keluargamu, Tuhan tidak pernah meninggalkan di dalam lembah kekelaman. Setiap orang akan keluar dari lembah itu. Dan sewaktu menoleh ke belakang, kita akan melihat Tuhan Yesus mendatangkan kebaikan atas segala sesuatu yang terjadi. Yang percaya katakan amin. Sewaktu keluarga saya harus menghadapi anggota keluarga sakit, pasti semuanya khawatir. Pasti semuanya berdoa bersama-sama iya, capek iya, harus ngurusin iya, physical, mentally, semuanya kena dampak gitu ya. Tapi setelah melewatin semuanya itu, saya lihat ke belakang. Saya bilang, Tuhan thank you ya. Waktu awal-awal dengar kabarnya, wah kita khawatir banget. Nanti anggota keluarga yang lain bakal ikut sakit gak ya? Bakal down gak ya? Ternyata setelah lewatin semua, satu-satu anggota keluarga saya kesaksian. Mengatakan di masa-masa itu mereka banyak berdoa, mengucap syukur. Komunikasi jadi begitu baik. Dan bisa melihat kasih yang nyata, yang dipraktekkan satu dengan lain. Care-nya, extra miles-nya. Dan setelah ngelewatin itu semua, saya melihat komunikasi, kekompakan, kasih yang semakin dimatangkan di dalam Tuhan. Di dalam lembah kekelaman itu ternyata setiap orang ditempa dan diasah, diproses. Mendatangkan kebaikan dan kedewasaan yang tidak pernah saya sangka-sangka waktu sedang menjalaninya. Tapi Tuhan adalah gembala yang baik. Saya juga yakin Tuhan akan mengerjakan kebaikan di dalam lembah kekelamanmu sekarang ini. Apakah di dalam pekerjaan, apakah di dalam pemulihan keluarga, apakah di dalam kesehatan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dan jangan lepaskan tangan Tuhan. Tuhan sedang membereskan fixing apa yang Anda perlu lakukan. Percayalah kepadanya. Berserahlah kepadanya, minta petunjuk kepadanya dan berlindunglah kepada Tuhan. Karena protection and direction, gada dan tongkat ada pada gembala. Kita hidup ini seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. Coba bayangkan kalau benar ternak-ternak domba itu lagi dilepas di padang rumput yang hijau lagi dibaringkan dan mereka lagi makan. Gembalanya pasti akan memastikan serigala-serigala tidak menerkam dombanya, apalagi Tuhan Yesus saudara. Amin. Tuhan Yesus tidak akan izinkan singa menerkam, apalagi menyentuh hidupmu. Singa itu cuma bisa mengaum-ngaum. Serigala itu cuma bisa ada di sekeliling, memang ada. Kita hidup di dunia ini. Perbuatan jahat, kekhawatiran, ketakutan ada. Tapi berlindunglah pada gembala yang baik. Domba ini percaya sepenuhnya hidupnya di tangan gembalanya. Dengan gada dan tongkat. Domba-domba ini percaya, gembalaku pasti melindungi aku. As long as you are with the Lord, your shepherd. You stay near with your shepherd, you will be safe. Amin. Anda akan aman berada dekat dengan Tuhan. Anda akan tenang berada dekat dengan Tuhan. Dekat saja sama Tuhan. Itulah cara Anda melewati lembah kekelaman. Sekali lagi saya katakan, dekat saja sama Tuhan. Itulah cara Anda melewati lembah kekelaman.
Orang yang melewati lembah kekelaman demi lembah kekelaman, mereka akan menghargainya waktu mereka ada di puncak gunung. You will appreciate more the mountain top when you go through valley. Setelah melewatinya di dalam lembah kekelaman, keluarlah sebagai orang yang lebih dari pemenang. Keluarlah dari lembah itu menjadi orang yang semakin dewasa. Keluarlah dari lembah itu dan mendatangkan kemuliaan Tuhan dari kesaksianmu. Amin. Amin. Tuhan menyertai hidupmu sebagai gembala yang baik. Dan bagian yang ketiga dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembala yang baik, menyediakan tempat bersama dengan Dia selamanya. Komplit saudara. Tuhan adalah gembala yang baik, menyelamatkan jiwamu, menyertai hidupmu. Bahkan sampai kepada kekekalan. Tuhan Yesus menyediakan tempat bersama dengan Dia selama-lamanya. Tuhan Yesus menyediakan rumah. Di tempat Bapa sudah disediakan rumah bagi setiap orang yang percaya. Agar kita bisa bersekutu dengannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah dipisahkan dari hadiratnya. Ayat yang ke-5 sampai kepada ke-6. Mari kita baca. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan menyediakan hidangan di depan lawan. God is the host. Tuhan adalah host dari perjamuan makan, dan kita ini diundang. Kita ini adalah tamunya. Tuhan mengundang kita makan di dalam sebuah perjamuan makan, hidangan disediakan. Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Sebagai host yang menyediakan makanan dan hidangan, pastinya ingin berbincang-bincang, ingin bukan cuman membaringkan, kasih kita makan dan minum gitu ya. Di awal dikatakan gembala yang baik membaringkan di rumput di hijau, membimbing kita ke air yang tenang. Lihatlah, Tuhan kita bahkan menjadi host, menyediakan hidangan di depan lawan kita. Sewaktu singa mengaum-ngaum, sewaktu serigala ada di sekeliling kita. Tuhan menyediakan meja yang digelar hidangan di depan musuh kita. Tuhan menyediakan hidangan. Kita sebagai tamu terhormat. Dan kalau di budaya bangsa Israel, dengan all cost, tamu itu akan dijaga keselamatannya. Kalau kita lihat budaya di Israel, di perjanjian lama, kalau ada tamu nginap di rumah dan ada penjahat mau mengambil tamu itu, orang ini akan protek tamu ini mati-matian. Bahkan dia akan memberikan keluarganya untuk menjadi sandera daripada orang jahat itu, daripada menyerahkan tamunya. Begitu pentingnya tamu di dalam budaya orang Israel. Dan di sini Tuhan menjadi host dan kita menjadi tamunya. Perlindungan yang nyata dan juga persekutuan yang nyata yang digambarkan melalui hidangan yang disediakan. Kita akan menikmatinya di depan lawan kita. Bukan saja Anda aman di dalam perlindungan Tuhan. Bukan saja dengan dekat dengan Allah kita tenang. Tapi kita akan makan hidangan. Kita akan bersekutu dengan Tuhan. Kita ada di meja itu. Dan Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, melimpah. The cup is not just full, but it's overflow. Hidup kita sebagai orang Kristen, bukan cuman cukup, bukan cuman ke gereja, bukan cuman menjalankan ibadah, tapi orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, mereka akan melimpah-limpah dan kehadiran mereka juga akan dirasakan oleh orang-orang sekelilingnya. Mereka akan menjadi berkat. Mereka akan menjadi saksi bahwa Tuhan ada di dunia ini. Hari-hari ini muncul banyak pertanyaan bagi orang yang sedang dalam lembah kekelaman. Tuhan ada di mana? Saudara, adalah tugas kita untuk menyatakan kepada dunia, Tuhan ada dan Tuhan nyata.
Tuhan bukan cuma sekedar penyampaian orang percaya dengan kata-kata dan teori saja. Tapi Tuhan itu sungguh hidup, nyata, ada bagi orang yang percaya kepadanya. Dan kita yang penuh melimpah dan diurapi dengan minyaknya. Biarlah kita bersikap sebagai anak Tuhan yang menyalurkan berkat itu kepada orang-orang. Amin. Gembala yang baik mengurapi kepalamu dengan minyak yang penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikutimu. Katakan amin. Dan Daud mengatakan, aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Daud lebih tertarik berdiam bersama dengan Tuhan daripada berkat-berkatnya. Daud tidak mengatakan, aku akan menikmati kelimpahan itu seumur hidupku. Daud tidak mengatakan, aku akan menantikan kebajikan dan kemurahan itu. Dan aku percaya itu akan digenapi. Daud gak mengatakan seperti itu. Tapi apa yang Daud katakan? Ternyata lebih baik berdiam dan terus bersama dengan gembala yang baik daripada di rumput yang hijau semua tapi gak ada gembalanya. Is that making sense? Is that making sense? Daud mengatakan lebih baik aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita buat pilihan. Kita adalah domba-dombanya Kristus. Kita adalah jemaat. Gembala agung kita adalah Yesus. Buatlah keputusan. Di masa sulit maupun di masa yang baik-baik saja. Buatlah keputusan. Di dalam doa kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku. Selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ambillah keputusan untuk mengatakan, aku mau selalu dekat dengan gembala agungku. Aku selalu mau ada di dalam perlindungan dan penjagaan gembala agungku. Aku mau ditemukan seumur hidupku berdiam di rumah Tuhanku. The God is my shepherd. The Lord is my shepherd. I shall not want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.